Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zalim itu kalau jamaknya zulumat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang zalim itu sendiri. Al-zulmu salasah. Di zalim itu ada 3 macam. Yang pertama kata Rasul, al-zulmu la yaghfiruhullah. Zalim yang tidak diampuni Allah. Yang kedua, al-zulmu yaghfiruhullah. Zalim yang diampuni oleh Allah. Yang ketiga, al-zulmu la yatrukuhullah. Zalim yang tidak dibiarkan oleh Allah, yang tidak ditinggalkan. Maksudnya Allah langsung mencampuri perbuatan itu karena besar mudaratnya. Dilanjutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'amma dzulmul ladzi la yaghfiruhullah asyirku. Zalim yang tidak diampuni Allah adalah syirik. Qala inna syirka la dzulmun azim. Dilanjutkan Rasul membaca ayat sesuai surat Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya biar lebih lengkap. Nasihat kepada anaknya itu apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan perserikatkan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Ini zalim yang tidak diampuni Allah. Pada zaman jahiliyah orang menyembah berhala. Di zaman sekarang orang menjadi budak selain Allah. Itu zalim namanya. Itu memperserikatkan Allah namanya. Karena cinta sama jabatan lalu mengambil jalur aman sesuai yang hadis yang kita bacakan sebelumnya. Di akhir zaman nanti orang banyak mau berjihad tapi takut kena risiko, bahkan nanti mengorbankan orang lain jadinya untuk mempertahankan jabatan, mempertahankan harta, pokoknya selain Allah. Ini bedanya jihad itu tadi. Kalau jihad itu yang memperjuangkan sesuatu untuk agama Allah. Tapi kalau orang zalim ini, wa minan nas, Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, dan di antara manusia may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan tandingan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cintai tandingan selain Allah itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman bersangatan cintanya kepada Allah. Orang beriman cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, tapi itu baginya sarana atau alat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka cinta kepada selain Allah itu fitrah manusia, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kalau di zaman sekarang ini hati-hati kita. Pengertian berhala tadi. Di syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik kecil itu apa? Arya, ingin dipuji. Maka kita kalau dipuji ibarat surat, terima dulu alamatnya kepada Allah. Bapak itu hebat ya, ibu itu pintar ya, alhamdulillah. Jadi segala puji-pujian lillah, milik Allah. Terima dulu alamatnya, bukan kepada kita, alamatnya kepada Allah. Jadi orang-orang yang ria ini orang-orang yang kepalang tanggung ilmunya, hanya mencari nama dan popularitas supaya dia disebut dermawan, supaya disebut ini dan itu. Bukan tidak boleh disebut. Kalau orang haji disebut, itu bukan ria namanya, sudah tradisi bagi masyarakat kita. Disebut Pak Haji, Bu Haji, apa maksudnya? Supaya dipertahankannya apa yang telah didapatkannya selama menunaikan ibadah haji tadi. Itu satu doa dan harapan biar jadi contoh oleh masyarakat. Kita lanjutkan hadis tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Asyirku yaghfiruhullah.
Az-zulmu yaghfiruhullah, zalim yang diampuni Allah. Apa itu? Dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, az-zulmul ibadi li anfusihim fi ma bainahum wa baina rabbihim. Zalim atau kegelapan yang diampuni Allah itu adalah orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Dia sadar kewajiban itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh manusia, tidak butuh makhluk. Salat kita ini untuk apa bagi Allah ini? Untuk kita. Dalam surat An-Najmi ayat yang ke-30 Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang diperoleh manusia kecuali apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia usahakan. Jadi orang yang tidak mau beribadah itu zalim, walaupun diampuni Allah dengan catatan jangan pandang remeh. Allah itu kan Maha Pengampun. Nanti saya umur 50 sajalah taat. Wa mata dari nafsun mata taksibu gadan. Tidak tahu seseorang apa yang akan dia perbuat besok. Jangankan besok, sebentar lagi apakah kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Makanya jangan ditunda-tunda. Idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau engkau berpagi-pagi, jangan tunggu sampai sore. Idza amsayta fala tantaziris sabah. Apabila bersore-sore, jangan tunggu sampai pagi. Kematian bukan nomor urut. Kematian adalah nomor cabut. Istilahnya. Ketika ada lomba, peserta nomor 30 bersiap-siap lot 08. Nah, itu yang kematian. Orang tua, muda, kecil, besar. Kita tidak tahu apakah sebentar lagi apakah masih bisa berjumpa atau tidak. Jadi kezaliman yang kedua ini walaupun diampuni Allah, jangan dipermain-mainkan. Selagi ada kesempatan kerjakan. Ketika tulang sedang kuat, langkahkan kaki ke rumah Allah. Jangan nanti sudah pakai roda baru nangis. Apa yang ditangiskan lagi? Menyesal, apa lagi yang disesalkan? Maka sekaranglah kalau mau menyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi Allah itu memang Maha Pengampun, tapi sekali lagi ampunan Allah itu hanya berlaku untuk orang yang bersungguh-sungguh. Taubat itu tidak cukup hanya dengan lidah saja, tidak cukup hanya dengan pidato-pidato manis, tetapi ada nadam namanya, penyesalan. Umar bin Khattab dulu ketika menyesal, dia tebus. Ketika jadi khalifah, beliau paling miskin, jalan ke kampung-kampung. Ringkas kisahnya bagaimana? Terjadi percakapan atau dialog dengan sang ibu. Umar bertanya, menurut sang ibu bagaimana Khalifah Umar bin Khattab? Kata ibu tadi, Umar bin Khattab itu khalifah yang tidak cinta kepada rakyat, enak-enakan di istana. Lihat kami ini, anak kami saja tidak makan-makan. Marah Umar? Tidak. Ini contoh orang yang taubat tadi. Bagaimana Umar? Beliau menggotong sendiri gandum itu, beliau yang memasakkan, beliau yang menghidangkan. Apa kata sang ibu yang tidak pernah lupa di telinga Umar bin Khattab? Andaikan Khalifah Umar seperti ini, niscaya rakyat akan tentram. Kalau boleh saya tahu tuan siapa? Kata Umar bin Khattab, saya Umar. Umar mana? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mana? Ya, yang ibu bilang tadi. Tidak marah. Ini orang-orang yang betul-betul taubat kepada Allah. Makanya kita kalau selama ini ibadah-ibadah banyak yang lalai, banyak yang mungkin tidak terpenuhi rukun dan syarat, terus kita ilmui Islam, kedua perbanyak ibadah sunat, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, zalim itu az-zulmu la yatrukuhullah. Zalim yang tidak dibiarkan Allah. Apa itu? Az-zulmul ibadi, kezaliman seseorang ba'dihim ba'dan hatta yudabara li ba'dihim min ba'din. Kezaliman yang dilakukan orang kepada saudaranya sendiri. Orang yang menganiaya saudaranya, dia fitnah, kemudian diisolirkan, pokoknya dianiayanya saudaranya tadi. Ini tidak dibiarkan Allah. Maksudnya lambat atau cepat hukuman Allah akan berlaku kepada orang itu. Sekarang kita rasakan sendiri bagaimana orang-orang baik difitnah, ulama dimusuhi, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dibilang teroris radikal,
Memang begitulah pandangan orang-orang itu, orang kafir dan orang munafik. Kita jangan ikut-ikutan pula. Mereka yang bikin makar, kita yang dituduh makar. Mereka yang cari masalah, kita yang dipermasalahkan. Ini zaman fitnah. Makanya tetap jaga persatuan kita. Makar itu bahasa Arab. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang kafir bukan bikin tipu daya, Allah bikin tipu daya. Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Fir'aun bikin aturan, lahir anak laki-laki dibunuh. Dia yang bikin aturan, dia yang melanggar. Dia pelihara Musa di istana. Jadi pemimpin yang zalim begitu, dia bikin aturan, dia yang melanggarnya. Maka orang-orang berbuat zalim seperti ini menganiaya sesama manusia dalam segala bentuknya. Di dunia bisa saja orang itu bebas, bisa saja ketawa, bisa saja puas, bisa saja mengatakan dia menang. Ya, menangnya di dunia. Tapi di akhirat nanti orang berbuat dosa sambil tertawa akan menangis ketika akan memasuki pintu neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Dijangankan menganiaya manusia, menganiaya binatang saja kita tidak boleh. Di dalam ajaran Islam, dalam satu peperangan tidak boleh merusak apapun, tanaman pun tidak boleh dirusak. Itu hebatnya Islam. Tawanan-tawanan kafir itu diperlakukan secara manusiawi. Maka kebanyakan mereka yang ditawan, orang-orang kafir itu masuk Islam dengan sendirinya. Kenapa? Ajaran Islam itu sejalan dengan perilaku umatnya. Jadi 3 bentuk kezaliman ini mari kita hindarkan. Orang yang suka berbuat zalim, yang pertama hatinya gelisah. Kedua, hartanya tidak membawa berkah. Yang ketiga, dilaknat oleh semua makhluk. Bukan hanya dilaknat oleh manusia itu, malaikat juga ikut melaknat. Allah pun juga marah kepada orang yang berbuat zalim tadi. Kemudian yang keempat, kematiannya su'ul khatimah. Yang kelima, di akhirat nanti disiksa oleh Allah dengan siksaan yang berat. Maka di sini mari kita tanamkan tekad menjauhkan diri dari segala bentuk kezaliman yang pada kesempatan ini kita ambil dari sebuah hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman yang seperti ini, supaya kita terhindar dari kezaliman, apa langkah-langkah yang kita lakukan? Pertama, banyak introspeksi diri. Jangan orang juga yang kita permasalahkan. Diri kita bagaimana? Ibadah kita bagaimana? Pergaulan kita dengan sesama manusia bagaimana? Bertanya kepada diri. Kita yang tahu dengan Allah, termasuk saya sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak. Yang sempurna hanya Allah. Ini mari kita sadari. Buang rasa sombong dalam diri. Apa yang kita sombongkan? Siapa kita? Kita ini bagaikan seonggok sampah. Apa maksudnya? Kalau detik ini roh meninggalkan kita, maka tidak ada lagi nilai kita. Ketika kita akan dikuburkan, apa kata orang? Dekatkan mayat itu ke sini. Setelah kita dikuburkan, nama yang begitu panjang berujung di batu nisan. Telah berpulang ke rahmatullah, nama ini bla bla bla. Stop, tidak ada lagi. Jabatannya digantikan orang lain, hartanya sudah pindah status. Apa yang tinggal? Manusia mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, jadi itu yang perlu kita sadari. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah, dan kita yang sering mendengarkan pengajian ini tidak mau berbuat zalim. Kalau kita berbuat baik, insya Allah di dunia ini akan kita terima balasannya sebelum di akhirat nanti. Bukankah banyak kejadian-kejadian orang yang sedikit saja berbuat baik di dunia dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Oleh karenanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mari kita renungkan, kita ulang lagi sebagai kesimpulan. Ada 3 bentuk kezaliman. Yang pertama zalim yang tidak diampuni Allah, yaitu syirik. Yang kedua zalim yang diampuni Allah, tetapi dengan syarat orang ini harus taubat dan nasuha. Dan yang ketiga, kezaliman yang dilakukan dengan sesama manusia, itu akan Allah segerakan ikabnya.